memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Bagas memimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Pak Mir absen dulu. Adi Irman, Anis, Arvina, Elvira. Sebelum ke materi, kami akan menampilkan sebuah tayangan video. Nanti kalian simak. Tanaman aglonema atau Chinese evergreen merupakan tanaman hias daun yang berasal dari daerah tropis basah. Aglonema berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata aglos yang berarti terang dan nema yang berarti benang atau benang sari. Dengan demikian, aglonema dapat diartikan sebagai energi terang. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan nama Sri Rezeki, dan di Cina, tanaman ini dikenal dengan nama Wan Neijing. Nah, video yang kami tampilkan tadi, menurut kalian itu video apa? Observasi ya. Jadi pada materi hari ini nanti Pak Mit akan menjelaskan menyusun atau mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, kemarin kan kalian Pak Mit jelaskan mengenai isi ya, bagaimana mencari isi pada sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang menyusun atau mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, masih ada yang ingat untuk struktur? Ya, Bagas berdiri. Struktur dari teks hasil observasi yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Bagas. Ya, jadi struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3 ya. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Yang kedua deskripsi bagian. Terus deskripsi manfaat. Tidak hanya struktur, ada juga kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada berapa? Ada 8 ya. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Desi silahkan. Kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama verba, kedua nomina, ketiga konjungsi, keempat sintes, dan kelima kompleks. Ya, cukup. Sebenarnya ada 8. Desi tadi menyebutkan hanya 5 ya. Ada nomina, ada verba, ada konjungsi, ada kalimat simpleks dan kompleks. Nah, itu materi kemarin ya. Kalian bisa menyimak di PowerPoint. Ini menyusun atau mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum ke materi, apakah kalian pernah melakukan observasi atau penelitian? Terus ada kompetensi dasar ya. Nah, di sini kompetensi dasarnya yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaannya. Jadi dalam melakukan observasi nanti kalian juga harus memperhatikan kebahasaannya juga. Selanjutnya ada indikator. Nah, nanti ada 3 indikator. Yang pertama itu menentukan topik. Topiknya apa? Terus menyusun kerangka. Setelah itu mengembangkan kerangka. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah peserta didik mampu menentukan topik, menyusun kerangka, dan mengembangkan kerangka teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Itu nanti yang perlu diperhatikan ya.
Nah, mengonstruksi. Apa itu mengonstruksi? Ya, membangun, membentuk, menyusun ya. Mengonstruksi teks laporan hasil observasi harus memperhatikan isi dan kebahasaannya. Kami lanjutkan. Kriteria laporan hasil observasi yang baik. Nah, ini ada 4 kriteria. Yang pertama, ditulis dengan bahasa baku. Terus harus berdasarkan fakta. Terus secara menarik, jelas dan logis. Logis itu apa? Masuk akal ya, logis masuk akal. Terus disertai data yang akurat. Itu 4 kriteria teks laporan hasil observasi yang baik. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik atau objek yang akan diamati. Nah, di sini Pak Amit mencontohkan ada 4 topik atau objek. Yang pertama itu ada hewan, terus tumbuhan, tempat dan benda. Misal hewan ya, di situ Pak Amit contohkan kelinci. Terus ada misal kucing bisa. Terus apa lagi? Sapi. Burung bisa ya. Dan masih banyak lagi. Terus tumbuhan. Nah, tumbuhan ini Pak Amit contohkan bunga ya. Itu bunga apa? Rafflesia. Kalian pernah menjumpai bunga Rafflesia? Belum. Kalau di daerah sini di hutan sana ada ya. Terus tempat, ini tempat apa? Candi Borobudur. Ada yang pernah ke sana? Pernah. Waktu apa? Rekreasi. Waktu SMP apa SD? Terus selanjutnya ada benda. Nah, di sini Pak Amit mencontohkan itu sampah ya. Nah, sampah bisa dijadikan topik atau objek yang akan diamati. Menyusun kerangka. Menyusun kerangka ada 3 hal yang diperhatikan ya. Ini maksudnya ke struktur. Ini ada pernyataan umum, deskripsi, bagian, dan terakhir deskripsi manfaat. Jelas kami lanjutkan. Mengembangkan kerangka menjadi teks laporan hasil observasi. Di sini ada 4 mengembangkan kerangka menjadi teks laporan hasil observasi. Yang pertama apa? Ya, pilihan kata ya. Pilihan kata disebut juga apa? Diksi. Ya, betul. Terus kalimat efektif. Nah, kalimat efektif di sini juga diperlukan sebagai menyusun teks laporan hasil observasi ya, biar katanya lebih bagus. Terus yang ketiga ada ejaan dan tanda baca. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Terus yang terakhir itu ada kepaduan paragraf. Nah, paragrafnya harus padu. Padu di sini tahu maksudnya? Sampai sini jelas? Sudah jelas. Pak Amit akan membentuk kelompok. Nah, dalam satu kelompok nanti ada sekitar 4 atau 5 anak ya. Nanti mungkin Pak Amit bentuk sekitar 6 atau 5 kelompok. Pak Amit tentukan apa kalian yang membuat sendiri? Membuat sendiri. Nah, silakan membuat kelompok ya. Pak Amit beri waktu 1 menit untuk membuat kelompok. Apa saja? Silakan perwakilan salah satu kelompok mengambil salah satu objek. Silakan. Sudah dapat semua? Sudah ya. Silakan kalian tulis topiknya apa. Kelompok ini tahu ini tumbuhan apa? Cabai Jawa ya. Gambarnya jamu bisa, Jawa bisa, semua macam-macam lah. Kelompok 6 topiknya tumbuhan. Tumbuhan yang diamati kaktus ya. Ini apa? Rumput.
bukan apa? Aglonema. Aglonema. Ini termasuknya apa? Talas-talasan seperti itu ya. Ini harganya mahal. Iya, ini beneran. Satu tuh bisa 350 sampai 500. Silakan ditulis topiknya apa. Topiknya kan ini ya, tumbuhan aglonema. Terus nanti kalian tulis kerangkanya apa saja. Setelah itu kalian observasi di tumbuhan ini ada apa saja. Jadi kan Pak Min mencontohkan ya, tumbuhan seperti itu nanti contohnya. Silakan maju nomor 2. Siapa saja yang maju. Terus nanti kalau mulai misal kurang jelas bisa bertanya, bisa juga menambahkan ya. Silakan. Kelompoknya Maike, siapa saja yang maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami di sini akan membacakan hasil observasi dari kelompok kami, yaitu tanaman bunga kaktus. Hal yang diamati dan catatan pengantar. Hal umum tentang objek yang diamati yaitu bunga kaktus. Bunga kaktus merupakan tumbuhan dalam famili Cactaceae. Habitat alami kaktus adalah di gurun atau padang pasir. Memiliki lebih dari 2000 varietas dengan berbagai warna dan bentuk. Kaktus memiliki keunikan yaitu dapat hidup dan tumbuh tanpa air dalam waktu yang sangat lama. Bagian-bagian kaktus tentang objek yang diamati atau bentuk, keadaan, ciri, karakter, jenis, dan lain-lain sesuai konteks yang ada di dalam atau sekitar. Bentuk daunnya menyesuaikan dengan ketersediaan air yang sedikit agar penguapan tidak terlalu besar. Ukuran duri bervariasi dari spesies ke spesies dan bisa mencapai panjang 15 cm. Sekian hasil observasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Terima kasih. Ada tidak? Tidak ada? Sudah ada. Kami lanjutkan ke kelompok berikutnya ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok ini. Teman-teman kalian tadi sudah observasi dan di dalam teksnya pun juga ada sudah memenuhi syarat ya. Yang pertama itu kriteria laporan. Itu ditulis dengan bahasa baku, terus berdasarkan fakta juga. Setelah itu disertai data yang akurat. Terus yang keempat disajikan secara menarik. So ya. Jadi itu materi yang dapat pamit sampaikan hari ini.